Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3186-3188 Bab 3186 Pass the Trial. Melihat bahwa Landen Sen begitu kuat sehingga dia bisa membunuh puncak setengah abadi dengan tangannya, Wan Zifei sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa lagi menolak. Landen Sen, bunuh bajingan ini. Ning Xiaoyao berteriak pada Landen Sen Jiao, matanya yang indah penuh kemarahan. Wan Zifei gemetar ketakutan, dan meraung tidak jelas, tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah keponakan Tuan Duanlong dari Istana Awan Api. Jika kamu membunuhku, Tuan Duanlong tidak akan membiarkan kamu pergi. Dari Duanlong. Haha, lihat apa ini. Tanpa sadar, Landen Sen sedikit lucu, dan hanya mengorbankan api teratai emas api suci. Senjata ajaib lotus emas mengapung di depan Landen Sen, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kamu. Bagaimana kamu bisa memiliki lotus emas dari api suci Paman Duanlong? Ekspresi Wan Zifei kaget, matanya tertuju pada lotus api emas di depan Landen Sen, dan dia mengisap kaget. Sayang sekali, pamanmu Duanlong sudah lama menghilang, dan sekarang kau bisa mati dengan tenang. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen mencibir lotus emas api suci di depannya dengan sedikit sindiran, dan menyuntikkan kekuatan spiritual kekacauan. Ledakan. Setelah api suci lotus emas menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual kacau, kelopak lotus menyemburkan api besar, meledak dengan kekuatan yang kuat. Layak untuk menjadi senjata peri kelas atas, lotus emas api suci ini jelas jauh lebih kuat daripada tombak batu giok emas yang telah digunakan Landen Sen sebelumnya, tetapi mengkonsumsi lebih dari 3 kali lebih banyak kekuatan spiritual kacau. Pergi dengan. Landen Sen gemetar dengan tangisan, dan api suci Golden Lotus berputar dengan cepat, berubah menjadi panah api yang menyilaukan, membawa nafas yang sangat jelas teraba, langsung ke kepala Wan Zifei. Apa? Menyaksikan anak panah api berubah menjadi api suci, teratai emas terbang dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh para dewa, murid Wan Zifei terus mengembang, dan mulutnya mengeluarkan raungan yang menakutkan dan gila. Momen selanjutnya. Ledakan. Api suci Jinlian menghantam kepala Duanlong, membuat suara teredam seperti bumi dan bumi. Kepala Wan Zifei hancur berkeping-keping seukuran sebutir beras, dan bagian atas tubuhnya hancur karena bentuknya. Teratai emas api suci terbang di udara, dan kemudian membombardir jiwa Wan Zifei yang baru hancur menjadi abu. Wan Zifei benar-benar terbunuh. Tenang dipulihkan di hutan. Dari kemunculan Landen Sen yang tiba-tiba hingga Landen Sen yang membunuh semua biksu istana Huoyun, seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 menit. Ning Xiaoyao, yang telah menyaksikan segalanya, terkejut dan tak bisa berkata-kata, dan dia juga terkejut dengan keterampilan luar biasa Landen Sen sebagai seorang kultivator wanita yang telah melihat dunia. Xia Saner tidak mengherankan, Landen Sen dapat mengalahkan 3 keturunan dari 7 orang bijak dari Meishan, dan bagaimana seorang beku pada tingkat ini dapat menjadi musuh Wan Zifei. Suster senior Ning, bagaimana perasaanmu? Landen Sen berbalik dan datang ke Ning Xiaoyao dan bertanya. Tidak ada. Ning Xiaoyao menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian dengan penasaran bertanya, apa yang terjadi pada kalian berdua setelah selamat tinggal sebelumnya? Dan Landen Sen, bagaimana tingkat kultivasi Anda meningkat begitu cepat? Sambil mengatakan ini, Ning Xiaoyao tidak bisa tidak melihat Landen Sen lagi. Basis kultivasi dapat melambung ke titik ini, Landen Sen pasti telah memperoleh peluang besar. Landen Sen juga tidak menyembunyikannya, dan dengan sabar menjelaskannya. Selain menyembunyikan fragmen jalan surgawi, dia pada dasarnya memberitahu Ning Xiaoyao semua yang telah terjadi. Pertemuan aneh antara mereka berdua membuat Ning Xiaoyao awan kabut. Landen Sen, kamu benar-benar ahli dalam hal itu. Kakak senior tidak berpaling. Kamu bisa membawa Saner kembali dengan selamat dan menyelamatkan hidupku. Kakak senior berutang budi padamu kali ini. Meskipun Xiaoyao Ning biasanya tinggi dan dingin, dia juga seorang pria yang temperamen baik dan dengan murah hati berterima kasih kepada Landen Sen. Landen Sen melambaikan tangannya berulang-ulang, kakak senior Ning bersedia melakukan bahaya dengan tubuhnya untuk menyelamatkan saya dan kakak perempuan Xia. Kakak lelaki yang harus berterima kasih. Ning Xiaoyao dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu bicara omong kosong, ayo tinggalkan tempat hantu ini dulu. Setelah berbicara, Ning Xiaoyao berjuang untuk berdiri. Di bawah penyembuhan Liu Li Tiangwang, cedera Ning Xiaoyao telah banyak sembuh, tapi dia sangat lemah karena kehilangan terlalu banyak vitalitas. Kakak senior Yao Yao, kamu belum pulih sepenuhnya, jangan buru-buru bertindak. Xia Saner buru-buru membantu Ning Xiaoyao. Landen Sen juga berkata, saudari senior Ning, jangan khawatir, tidak ada pembudidaya dari istana Huoyun yang akan mengganggu kami. Ketika saya datang, saya tidak menemukan pembudidaya yang mengikuti. Selain itu, kita memiliki orb bumi roh yang cukup. Kakak senior tidak perlu pergi ke tempat lain untuk menemukan hal ini. Sekarang kita hanya perlu menunggu akhir uji coba perburuan.
Setelah berbicara, Landen Sen mengeluarkan 7 manik-manik roh bumi merah dari tangannya. Melihat 7 Earth Spirit Orb yang berwarna merah darah di tangan Landen Sen, Ning Xiaoyao tidak bisa tidak terkejut. Menurut aturan percobaan berburu, selama kamu mengumpulkan 10 orb roh bumi ungu, kamu akan lulus uji coba. Nilai bola roh bumi merah sama dengan 10 bola roh bumi ungu, dan bola roh bumi yang diambil Landen Sen sudah cukup untuk memungkinkan mereka untuk melewati persidangan. Oke, seperti yang kamu katakan. Tidak ada binatang buas kuno di tempat ini, tapi ini adalah tempat yang sangat baik untuk beristirahat. Ning Xiaoyao tidak mencoba yang terbaik, dan duduk lagi di bawah pohon mati, bermeditasi untuk pulih dari cedera, menutup matanya dan beristirahat. Landen Sen mengumpulkan rampasan, dan selain beberapa batu roh peri tingkat rendah, tidak ada yang berguna di tempat kejadian. Setelah serangkaian pertempuran, roh Landen Sen agak lelah. Mungkin karena basis kultivasi telah meroket 2 kali, dan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya juga sedikit gelisah, tidak gelisah. Landen Sen duduk di tanah dan mulai bermeditasi untuk menstabilkan kultivasinya. Melihat bahwa baik Ning Xiaoyao dan Landen Sen mulai bermeditasi dengan mata terpejam, Xia Saner tidak ingin mengganggu mereka, jadi dia menutup matanya dan mulai berlatih. Waktu berlalu hari demi hari, dan tidak ada tamu tak diundang lainnya di hutan berkabut ini. 2 bulan kemudian, persidangan perburuan berakhir. Hamparan besar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di seluruh Tentousan Beast Forest. Landen Sen, Ning Xiaoyao dan Xia Saner terbungkus cahaya keemasan, dan dengan raungan, desir, mereka dipindahkan dari Tentousan Beast Forest. Pada saat ini, ada keributan di luar hutan 10.000 binatang. Ribuan biksu penegak hukum di Seven Sacred Palace mengelilingi pintu keluar masuk, dan para biksu penegak hukum ini akan menilai para beku yang dikirim dari hutan binatang satu persatu. Semua biksu perlu antre untuk mengantarkan Earth Spirit Orb untuk menguji apakah mereka lulus uji coba. Meskipun ada banyak orang di luar hutan hewan, jumlah orang hampir 1/5 kurang dari ketika mereka memasuki hutan hewan. Kelima beku ini adalah beku yang tidak beruntung yang kehilangan nyawa mereka di hutan binatang. Ada beberapa sumber daya di dunia nyata, dan saat ini, jika Anda ingin menemukan sumber daya, Anda harus mencari kekayaan dalam bahaya. Dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, One Beast Forest sudah menjadi tempat yang sangat aman. Tim itu diorganisir dengan tertib. Ketika giliran 3 dari Landen Sen, Little Demon dan Xia Saner, mereka semua mengeluarkan bola bumi merah dan menyerahkannya kepada biksu penegak hukum di 7 istana suci. Agar kurang terlihat, Landen Sen telah membuang semua orb bumi roh yang tersisa di hutan 10.000 binatang sebelumnya, hanya menyisakan 3 dari mereka, memungkinkan mereka untuk melewati persidangan. Tes Gading, 3 rekan Taois benar-benar luar biasa. Beberapa pembudidaya yang memasuki hutan binatang buas bisa mendapatkan bola roh bumi merah. Biksu penegakan hukum 7 istana suci yang bertanggung jawab atas penilaian terkejut. Lalu Taois yang berani bertanya pada Seven Sacred Palace, sudahkah kita melewati persidangan? Tanya Landen Sen sambil tersenyum. Bab 3187 Hunting Jade. Faktanya, bagi Landen Sen, tidak penting untuk melewati persidangan perburuan. Namun, sebagai murid Sekte Seni Kuno, jika dia bisa lulus persidangan, Sekte Seni Kuno juga dapat menerima bagian dari hadiah yang diberikan oleh 7 istana suci, yang setara dengan berkontribusi pada sekte tersebut. Biksu penegak hukum tertawa dan berkata, ini alami. Faktanya, 7 istana suci telah lama menetapkan aturan. Jika biksu itu memberikan 10 bola roh bumi ungu, ia bisa mendapatkan medali batu giok Qian, dan menyembah 7 sage dengan medali giok ini. Gong, Anda bisa menjadi murid biasa, tetapi Anda harus melakukannya sedikit manfaat. Jika seorang beku bisa memberikan bola roh bumi merah, dia bisa mendapatkan medali giok berburu emas dari 7 istana suci. Dengan medali giok emas, dia bisa menerima rumah gua-gua bumi spiritual sebagai hadiah setelah memulai. Setelah berbicara, biksu penegak hukum mengeluarkan 3 plak giok dengan pola kera emas dan menyerahkannya masing-masing kepada Landen Sen, Ning Xiaoyao dan Xia Saner. Terima kasih sesama penganut Taoisme. Mereka bertiga mengambil medali giok dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Landen Sen bermain sebentar, medali giok berburu ini mungkin masih berguna baginya. Dia tidak bisa tinggal di tempat kecil seperti gerbang artefak kuno selamanya. Visi Landen Sen sangat tinggi dan dia telah memutuskan untuk meninggalkan gerbang artefak kuno dan pergi setelah dia menerobos bidang keabadian. Ning Xiaoyao mengepalkan tangannya ke arah biksu penegak hukum di Seven Sacred Palace dan berkata, berani bertanya pada sesama Taois, apakah sukarela bagi kita untuk bergabung dengan Seven Sacred Palace? Sumber daya kultivasi di Meishan sangat ketat, dan Seven Sacred Palace tidak mau merekrut terlalu banyak murid baru, namun, karena mereka bertiga telah mendapatkan kartu berburu emas, akan sangat disayangkan untuk tidak bergabung dengan Seven Sacred Palace kami. Sekarang, Anda harus tahu berapa banyak murid dari 7 istana suci yang bermimpi mendapatkan sepotong rumah gua bumi spiritual. Selain itu, periode efektif dari medali giok berburu ini adalah 100 tahun.
Dalam 100 tahun, Anda dapat mengunjungi Istana Tujuh Sage kami dengan medali giok. Jika 100 tahun telah berlalu, medali batu giok akan tidak valid. Jika Anda ingin bergabung dengan Seven Sages Gong, mari bersiap-siap sesegera mungkin. Ning Xiaoyao sedikit mengangguk, terima kasih sesama Taois karena memberi tahu saya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada biksu penegak hukum, ketiga Lenden Sen pergi ke kamp sebelumnya di luar hutan 10.000 binatang dan mengambil cincin penyimpanan yang ditempatkan di kamp. Setelah melakukan semua hal ini, mereka bertiga siap berangkat untuk kembali ke gerbang artefak kuno. Ada beberapa susunan teleportasi jarak jauh di Meishan, dan perjalanannya jauh. Meskipun Xiao Yao Ning memiliki senjata terbang, penggunaan jangka panjang terlalu banyak menghabiskan kekuatan spiritual kacau. Kebetulan ada kapal roh yang dipinjamkan di luar hutan 10.000 binatang, dan mereka bertiga mengirimkan beberapa batu roh abadi kelas rendah dan mengambil kapal roh kembali. Ning Xiaoyao selalu ditarik, dan tidak suka naik perahu roh dengan orang luar, dan hanya membungkus seluruh kapal roh tanpa orang luar mengganggunya. Perjalanan kembali memakan waktu lama, kebanyakan dari mereka bertiga menghabiskan waktu bermeditasi dengan mata tertutup dan sesekali mengobrol. Xia Saner tidak tahan untuk kesepian, dan mengobrol dengan Lenden Sen dari waktu ke waktu. Lenden Sen memiliki kesan yang baik tentang adik perempuan senior kecil ini, dan dari waktu ke waktu dia memberitahu beberapa anekdot yang menarik. Mungkin itu adalah pengalaman unik dari kultivator yang naik. Ada banyak cerita di mulut Lenden Sen. Kadang-kadang Lian Ning Xiaoyao juga tertarik dengan cerita yang disampaikan Lenden Sen, dan hubungan antara ketiganya menjadi lebih harmonis. Sekarang, ketika Xia Saner mengobrol dengan Lenden Sen, dia tidak segoyah sebelumnya. Kecuali Lenden Sen sesekali menggodanya, dia akan menunjukkan sedikit rasa malu. Melihat bahwa hubungan antara Lenden Sen dan Xia Saner menjadi lebih baik dan lebih baik, Ning Xiaoyao sakit kepala. Dia telah menyaksikan Xia Saner tumbuh, dan secara alami tahu bahwa gadis kecil ini mungkin tergoda oleh Lenden Sen. Lenden Sen harus membuang Lu Peng lebih dari selusin kali dalam hal karakter, bakat, karakter, dan pengalaman. Ning Xiaoyao tidak keberatan dengan Xia Saner yang menghubungi Lenden Sen. Tapi Ning Xiaoyao juga bisa melihat bahwa Lenden Sen adalah jenis anak yang hilang yang suka sendirian dan berkeliaran di seluruh dunia, jadi dia tidak boleh terlalu tertarik pada Xia Saner. Jika Xia Saner benar-benar tergoda oleh Lenden Sen, itu mungkin bukan hal yang baik. Kepala kecil ini terlalu murni dan baik, jika Anda benar-benar ingin menyukai seseorang, saya khawatir itu akan menjadi jenis hati yang putus asa. Ning Xiaoyao tidak mencoba membujuk Xia Saner, lagi pula, masih ada Lu Peng. Belum terlambat untuk mencekik Lu Peng sebelum mempertimbangkan hal-hal ini. Waktu berlalu hari demi hari. Melihat bahwa dia akan mencapai Gunung Changluan, Xia Saner merasa tidak bahagia, bahkan semakin tertekan. Diperkirakan bahwa setelah saya kembali ke sekolah, saya jarang bertemu dengan saudara muda Sen. Selain itu, Xia Saner merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu untuk menyesali brother Lu Peng, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi kakak senior Lu Peng. Lenden Sen dapat melihat bahwa Xia Saner memiliki sesuatu dalam pikirannya, tetapi setiap kali dia menyebutkannya, adik perempuan senior kecil ini selalu menggelengkan kepalanya, dan Lenden Sen tidak bertanya terlalu banyak. Setengah tahun kemudian, perahu roh akhirnya tiba di Gunung Changluan. Ketiganya kembali ke pintu artefak kuno. Lenden Sen tidak bisa memahami wajah Nangongmo, jadi dia tidak pergi menemuinya, dan kembali ke Guang Yunfeng sendirian. Xia Saner dan Ning Xiaoyao pergi ke aula kuil kuno dan melaporkan berita persidangan perburuan ke Nangongmo. Meskipun Nangongmo hancur oleh skandal yang disebabkan oleh insiden Qianqiu Huiwu terakhir, dia masih memegang posisi penatua agung dan memerintah artefak kuno. Meskipun Nangongmo tidak begitu baik, dia masih memiliki kasih sayang yang mendalam untuk sekte kuno. Selain itu, dia juga memiliki sarana yang cukup untuk mengatur sekte, dan dia masih diakui oleh banyak tetua. Kalau tidak, dalam skandal yang terjadi sebelumnya, tidak ada penatua di pintu yang akan meyakinkannya. Mengetahui bahwa setan kecil Lang Lang Sen dan Xia Saner telah melewati persidangan perburuan, Nangongmo terkejut dan gembira, dan segera memanggil beberapa tetua, dan berkata, kali ini, 3 biksu dari artefak kuno saya telah melewati persidangan perburuan. Menyempurnakan, ini benar-benar acara yang menyenangkan. Lewati hidupku pesan, 10 hari kemudian, akan ada perjamuan di Gunung Changluan, dan undangan akan didistribusikan secara luas, mengundang semua kelompok besar untuk datang ke perjamuan. Iya. Beberapa penatua memimpin perintah mereka dengan sukacita. Setelah para penatua pergi, Nangongmo mengalihkan pandangannya ke Little Demon Ning, dan membujuknya, setan kecil, saya tahu Anda memiliki banyak ketidakpuasan terhadap saya. Tetapi Anda harus tahu bahwa semua yang dilakukan paman guru adalah demi artefak kuno. Saudara Feng bersedia untuk kembali sebagai telapak tangan ini Dor, aku segera meninggalkan kantor tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal-hal lama, mengapa repot-repot menyebutkannya? Apa gunanya kamu memberitahuku hal-hal ini? Kata Ning Xiaoyao dengan ekspresi dingin di lengannya di dada. Setan kecil, saya masih berharap Anda dapat memaafkan saya dan keponakan Lenden Sen.
Saya harus mengakui bahwa saudara senior Rufeng memiliki penglihatan yang luar biasa, dan Lenden Sen memang bakat yang menakjubkan. Tetapi dia memiliki terlalu banyak ketidakpuasan terhadap saya, setan kecil, tolong bantu saya membujuk Lenden Sen, menunggu pesta besar ini berakhir setelah selesai, saya ingin ngobrol dengannya saja. Nangong Mo berkata dengan sungguh-sungguh. Ning Xiaoyao mengerutkan kening, jika Anda memiliki ide ini, cari sendiri, jangan ganggu saya. Setelah mengatakan ini, Xiao Yaoning meninggalkan aula tanpa melihat ke belakang. Nangong Mo berbalik dan berbicara dengan Xia Saner tentang masalah itu lagi. Xia Saner agak malu, jadi dia dengan enggan setuju dan berkata, setelah perjamuan selesai, Saner akan mencoba. Tidak lama kemudian, berita bahwa Lenden Sen, Ning Xiaoyao dan Xia Saner telah melewati persidangan perburuan yang tersebar di seluruh sekolah, dan para murid di pintu mengecam panci. Ini masih dalam sejarah puncak Qianqiu, 3 biksu telah lulus uji berburu pada satu waktu, dan mereka semua berasal dari sekolah yang sama. Anda tahu, terakhir kali biksu Qianqiu Feng melewati persidangan perburuan, itu lebih dari 10 juta tahun yang lalu. Gukimen juga membuat pengaturan dan persiapan untuk pesta perayaan ini di muka, dan mengirim undangan untuk menghibur para pihak. Bab 3188, Green Head. Di luar loteng di gunung belakang Gukimen, Lu Peng berjalan keluar dari pintu. Dia mengenakan pakaian putih dan memegang kipas lipat. Dia tampak sangat tampan dan ramah tamah. Lu Peng dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Sejak kalah dari Lenden Sen di Qianqiu Huiwu terakhir kali, Lu Peng menahan diri di ruang pelatihan sepanjang hari, mencoba mencapai puncak setengah abadi. Untuk tidak melampaui Lenden Sen, dia Lu Peng bersumpah untuk tidak berhenti. Setelah gagal 2 kali berturut-turut, Lu Peng akhirnya menembus bottleneck dari basis budidayanya dan menembus puncak setengah keabadian bulan lalu. Setelah basis budidayanya meningkat pesat, Lu Peng penuh semangat, dan ia menghabisi mati lemas seni bela diri Qianqiu. He Lu Peng juga dianggap sebagai biksu abadi paruh kedua di antara generasi muda murid-murid Gukimen setelah Little Demon Ning. Belum lama ini, Lu Peng mendapat kabar dari sekolah bahwa Lenden Sen, Ning Xiaoyao dan Xia Saner telah lulus uji perburuan dan telah kembali ke sekolah. Ketika Lu Peng mendengar berita itu, dia sangat marah, dia tidak mau. Jika bukan karena Lenden Sen yang kejam untuk bertarung melawannya berulang kali dan merusak perbuatan baiknya, biarawan yang lulus uji perburuan haruslah dirinya sendiri. Setelah marah sebentar, Lu Peng dengan cepat menjadi tenang. Saya sangat bingung, jika Wang Balaozi Lenden Sen melihat dirinya menembus puncak half immortal, dia masih tidak tahu ekspresi ketakutan seperti apa yang akan dia tunjukkan. Lu Peng merasa jauh lebih baik ketika memikirkan keuntungannya sendiri dalam berkultivasi. Karena Xia Saner ditinggalkan dalam kedinginan sebelumnya, Lu Peng merasa perlu untuk bertemu Xia Saner, dan omong-omong, untuk membuat Xia Saner bahagia. Sekarang Xia Saner telah melewati persidangan perburuan, Lu Peng khawatir bahwa dia akan segera meninggalkan gerbang artefak kuno dan beribadah di bawah Seven Sacred Palace. Bagaimanapun, para biksu dengan tubuh peri seperti Xia Saner adalah objek kompetisi seni bela diri. Jika Anda dapat menentukan pernikahan antara Anda dan Xia Saner sebelum ini, maka gandakan perbaikan dengan gadis ini. Jika Anda dapat menggandakan budidaya dengan saudara perempuan Chaos Immortal Body, itu hanya sekitar sudut untuk menerobos bidang keabadian. Lu Peng berpikir dengan gembira, dan melayang ke hutan bambu kecil di gunung belakang Gunung Changluan. Hutan bambu memiliki lingkungan yang tenang, dan ketika Anda berjalan ke dalam hutan, Anda dapat melihat sebuah taman kecil, ditanami linghua-linghua yang subur, aroma bunga-bunga menyegarkan dan menyegarkan. Di tengah taman, ada rumah kecil yang terbuat dari bambu hijau, bertebaran dengan kelopak bunga yang tersebar, dan pemandangannya indah dan bergerak. Di sinilah Xia Saner tinggal. Xia Saner telah kembali ke rumahnya dan merawat rumah. Di Gukimen, seorang murid elit seperti Xia Saner tidak perlu melakukan pekerjaan seperti ini sama sekali pada hari kerja, tetapi ia terbiasa hidup sendirian dan tidak suka menyusahkan orang lain. WHO. Merasakan gerakan datang dari luar rumah, Xia Saner berteriak tanpa sadar. Saudari junior, ini aku. Lu Peng di luar rumah berseru riang. Xia Saner mendengar suara Lu Peng, dan ada kejutan di sekujur tubuhnya, dan dia takut untuk merespons. Saudari junior, ini aku, Lu Peng. Melihat Xia Saner tidak menanggapi, Lu Peng ingin tahu dan berjalan langsung ke rumah bambu. Lu, senior Lu Peng. Mata Xia Saner menghindar sedikit, dia menundukkan kepalanya, seperti seorang gadis kecil yang melakukan sesuatu yang salah. Ketika Lu Peng melihat penampilan menawan Xia Saner, matanya tiba-tiba berseri-seri. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, dia merasa bahwa Xia Saner lebih cantik dan matang daripada sebelumnya. Kakak junior, kenapa kamu tidak senang ketika aku datang menemuimu? Lu Peng mengerutkan kening. Xia Saner selalu senang ketika dia melihat dirinya di masa lalu. Mengapa dia tiba-tiba menjadi kusam saat ini? Tidak. Tidak ada yang tidak bahagia. Xia Saner menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, menggigit bibir tipisnya dengan ringan, dan berhenti berbicara.
Lu Peng berpikir bahwa Xia Saner adalah karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya dan sedang dalam mood. Dia memutuskan untuk mengucapkan kata-kata manis untuk menghibur Xia Saner dengan bahagia. Lu Peng berkata dengan penuh kasih, "Saudari Saner, kamu telah pergi begitu lama, apakah kamu tahu betapa aku sangat merindukanmu, saudara? Kamu tidak tahu bagaimana aku sampai di sini akhir-akhir ini. Untungnya, saudari, Anda dapat menghitungnya kembali kedatangan." Mata Xia Saner merah, dan dia benar-benar tersentuh oleh kata-kata manis Lu Peng. Lu Peng sangat gembira di hatinya dan menabrak kereta api ketika sedang panas. "Saudari senior Saner, saya benar-benar tidak peduli kepada Anda sebelumnya, tetapi saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Anda diperlakukan salah lagi. Pikirkan tentang pernikahan lebih awal. Sekarang kultivasi saya telah menembus puncak setengah keabadian, dan itu hanya garis tipis dari dunia keabadian. Saner, saya sudah dapat melindungi Anda, menikahi saya, kami tidak akan pernah berpisah lagi." Mata Xia Saner membasahi sebentar, dan dia menangis pelan. "Senior Lu Peng, Saner adalah gadis yang buruk. Aku khawatir kamu tidak bisa menerima Saner lagi." Ekspresi Lu Peng berubah. Dengan bertahun-tahun menjemput anak perempuan, Xia Saner memiliki sesuatu untuk dikatakan, yang tiba-tiba memberinya perasaan buruk. "Saner, mengapa kamu mengatakan ini? Apa yang terjadi?" tanya Lu Peng. Xia Saner benar-benar tidak ingin menyembunyikan apapun dari Lu Peng, terisak saat menyeka air matanya. "Saner telah tidak berhubungan dengan orang lain. Apa?" Lu Peng merasakan suara mendengung di otaknya, dan dia pusing. Untuk sementara waktu, dia bertanya-tanya apakah ada masalah dengan telinganya. "Tidak. Saner, apakah kamu bercanda, kan?" Lu Peng membuka matanya bulat dan wajahnya kusam. Lu Peng tidak percaya bahwa Xia Saner yang murni dan konservatif akan direndam oleh orang lain. "Senior Lu Peng, Saner. Saner malu kehilangan ketenarannya, dan aku benar-benar minta maaf untukmu." Xia Saner menangis terseduh-seduh. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Peng merasa seolah-olah dia tersambar petir, benar-benar terpana. Xia Saner berhati murni, berpikir bahwa mencium orang lain berarti kehilangan kontak dengan orang lain. Tapi ini tidak terjadi di telinga Lu Peng. "Siapa yang melakukannya? Aku akan membunuhnya." Mata Lu Peng merah, ekspresinya suram dan mengerikan, dan dia meraung. "Senior Lu Peng, maafkan Saner karena tidak memberi tahu Anda. Orang itu sangat kuat. Saner tidak ingin kakak laki-laki itu berselisih dengannya." Xia Saner menggelengkan kepalanya dan mengertakkan giginya. Wajah marah Lu Peng berubah menjadi hijau. Dia melangkah maju dan menekan bahu Xia Saner yang harum, dan meraung satu persatu, "Apakah Lenden Sen yang kasar melakukannya?" Melihat jawaban Lu Peng, wajah Xia Saner memerah, dan ekspresinya bersemangat. "Saudaraku, aku menyalahkan Saner karena buruk, jangan marah pada saudara junior Lenden Sen." "Lenden Sen? Aku, sial, kau, ibu." Lu Peng sangat marah sehingga dia ingin merobek-robek Lenden Sen berkeping-keping.